Halo anak-anak ibu sekalian, kembali lagi kita belajar pada hari ini. Kita akan mempelajari ilmu pengetahuan sosial dan materi hari ini adalah bentuk-bentuk bencana dan cara menanggulanginya. Sebelumnya ibu akan bertanya, apa itu bencana? Nah, bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan. Ini disebabkan baik oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia dan menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan psikologi. Jadi, segala sesuatu yang merugikan itu namanya bencana. Ada 3 faktor penyebab terjadinya bencana. Yang pertama, faktor alam atau natural disaster. Ini dikarenakan fenomena alam dan tanpa adanya campur tangan dari manusia. Yang kedua, faktor non-alam atau non-natural disaster, yaitu bukan karena fenomena alam dan juga bukan akibat perbuatan manusia. Yang ketiga, faktor sosial atau manusia, man-made disaster, yang murni akibat perbuatan manusia itu sendiri. Kita akan membahas terlebih dahulu bencana yang disebabkan oleh faktor alam. Yang pertama ada gunung meletus. Ibu percaya anak-anak sekalian pasti sering mendengar terjadinya peristiwa gunung meletus. Gunung meletus adalah gunung berapi yang dikerak bumi, mengeluarkan letusan batuan cair, pecahan batu panas, dan gas panas. Yang kedua ada tsunami. Tsunami merupakan salah satu jenis bencana alam yang berkaitan dengan gelombang lautan. Gelombang lautan yang sangat besar dan menerjang daratan. Yang ketiga, banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Pasti anak-anak ibu sekalian sering melihat peristiwa banjir. Apalagi kalau kita tinggal di daerah pedesaan atau yang mungkin rumahnya dekat dengan sungai. Saat hujan deras datang dalam skala yang besar dan waktu yang relatif lama, itulah yang akan menyebabkan terjadinya banjir besar. Yang keempat, abrasi. Nah, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Kemudian kita akan membahas bencana yang dapat disebabkan oleh faktor non-alam. Yang pertama ada kebakaran. Kebakaran adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam. Itu artinya kejadian yang bisa saja terjadi tanpa campur tangan manusia maupun alam. Yang kedua, kecelakaan transportasi. Sama seperti halnya kebakaran, kecelakaan transportasi juga adalah bencana non-alam. Ini merupakan kecelakaan yang tidak direncanakan atau tidak diketahui kapan akan datang. Yang ketiga ada kecelakaan industri. Kecelakaan industri adalah kecelakaan yang terjadi di lingkungan tempat bekerja. Nah, kita tiba ke pembahasan nomor 3. Bencana yang disebabkan oleh faktor sosial atau manusia. Yang pertama ada konflik. Bencana, khususnya bencana sosial, bisa terjadi karena manusia itu sendiri. Perbedaan pendapat serta tidak adanya saling menghargai dapat menimbulkan konflik sosial. Nah, ibu akan kasih contoh. Misalkan di kelas ini kan ada yang namanya piket kebersihan. Misalkan Ayu tidak ikut membersihkan kelas pada hari Senin. Otomatis teman-temannya akan merasa jengkel kepada dia. Nah, dari situlah dapat timbul konflik. Siapa yang menyebabkan konflik itu? Ayu sendiri, manusia itu sendiri. Itulah mengapa dikatakan ini termasuk bencana sosial. Yang kedua ada aksi teror. Aksi teror adalah hal yang dapat mendatangkan banyak masalah besar. Pelaku aksi teror ini adalah merupakan orang-orang yang tidak cinta akan tanah air. Nah, setelah ibu menjelaskan
jenis-jenis bencana sebelumnya, yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang harus kita lakukan untuk menghadapi bencana? Yang pertama, hal yang harus kita lakukan untuk menghadapi bencana alam. Yang pertama ada tentukan tempat pengungsian jika bencana benar-benar terjadi. Sebaiknya jangan hanya ikuti arus pengungsi tanpa ada persiapan tempat yang tepat sebelumnya. Nah, jika kita sudah mendengar adanya berita bahwa tempat ini akan banjir atau akan terjadi tsunami, kita harus menemukan tempat untuk mengungsi. Jadi kita harus memperhatikan benar-benar kemana kita akan mengungsi, bagaimana keadaan tempat yang akan kita kunjungi. Seperti itu. Yang kedua, tentukan tempat pengungsian jika bencana benar-benar terjadi. Yang ketiga, siapkan kotak atau tas siaga dan simpan tas di tempat yang mudah terjangkau saat bencana benar-benar terjadi. Jadi kita harus menyiapkan kotak yang berisi hal-hal yang penting, seperti misalnya obat-obatan, P3K, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, jangan panik. Karena kalau kita udah panik, akan banyak hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi, menjadi terjadi. Kemudian, apakah yang harus kita lakukan untuk menghadapi bencana non-alam? Yang pertama, jangan panik. Kedua, selamatkan diri dahulu. Ketiga, peka dan alami lingkungan sekitar. Yang keempat, bekali diri dengan alat kesehatan. Nah, di sini dikatakan jangan panik, karena seperti yang Ibu katakan tadi, panik tidak akan mempermudah jalan keluar, tetapi malah mempersulit. Dan kita harus menyelamatkan diri kita dahulu sebelum menyelamatkan orang lain. Setelah kita memastikan diri kita selamat, barulah kita bisa menolong orang lain. Kemudian yang ketiga, peka dan amati lingkungan sekitar. Kita harus perhatikan nih, lingkungan sekitar aman atau tidak, sebaiknya kita berlari kemana gitu. Kemudian yang terakhir, bekali diri dengan alat keselamatan. Kemudian, apakah yang harus dilakukan untuk menghadapi bencana sosial? Yang pertama, menumbuhkan kesadaran jati diri bangsa. Yang kedua, mendidik generasi muda agar menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan nilai dan norma sosial yang berlaku dan disepakati bersama dalam masyarakat. Yang keempat, memberi sanksi tegas pada kejahatan. Nah, jadi dari pelajaran kita hari ini, kita sudah mengerti dengan baik ya, ada 3 jenis bencana. Yang pertama, bencana alam, non-alam, dan bencana sosial. Jadi jika kita mengalami bencana, kita harus memperhatikan dahulu lingkungan kita ini seperti apa, sehingga kita dapat berpikir apa yang harus kita lakukan setelah itu. Jadi Ibu harapkan melalui pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat mengerti bencana, ciri-ciri datangnya bencana, dan kita dapat menyelamatkan diri kita saat bencana itu benar-benar datang. Sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi.